Tuh, yang nyaut yang belakang, yang ada mana ya? Apa kabar anak-anakku semua? Luar biasa. Allahu Akbar. Sekali lagi ya. Mana suaranya yuk biar masuk pagi biar semangat. Ustadznya udah semangat, kepala sekolah udah semangat, guru-guru semangat. Apa kabar semua? Allahu Akbar. Apa karena pakai masker ya Miss ya? Jadi nggak ada suaranya. Oke baik. Selamat datang pada ayah dan bunda semuanya serta anak-anakku sekalian. Pada pagi hari yang cerah ini tidak panas dan tidak hujan ya, jadi sejuk gitu ya. Perkenalkan saya dari SMP Islam Amanah Bangsa. Ingin memperkenalkan SMP Islam Amanah Bangsa sedikit ya. Baik, SMP Islam Amanah Bangsa berdiri sejak tahun 2015. Berarti kalau sampai sekarang udah berapa tahun tuh? Sudah 7 tahun, iya, kurang lebih sudah 7 tahun. Nah ini di ASA atau ASA Islamic School dia ada TK, SD dan SMP. Yang sudah sekolah di sini pasti sudah paham ya. Cuma mungkin ada sebagian yang belum tahu ternyata ada SMP-nya gitu ya. Apalagi bunda-bunda atau ayah yang nggak pernah kesini misalnya kan ya. Dari kelas 1 sampai kelas 6 ada mungkin ya, baru 1 kali kesini gitu. Nah, terus kita ada SMP-nya sudah berdiri sejak tahun 2015. Nah, ini penampakan gedungnya sudah paham semua. Kita satu gedung ya dengan SD, SMP-nya ada di atas. Kita menggunakan small class, maksimum 22 siswa. Apalagi di kala pandemi seperti ini ya benar. Kalau kita memilih sekolah yang terlalu full, banyak siswanya satu kelas itu agak riskan. Jadi kita walaupun masuk kita offline, itu satu kelas maksimal 22, jadi tetap masih ada jaraknya. Lalu, nah ini contoh dari pembelajaran kita ya. Jadi kita ada yang menggunakan komputer pembelajarannya ya. Nah ini pembeda kita dengan sekolah lain. Kita full day. Ini kalau sebelum pandemi kita pulang jam 4. Tapi sekarang pandemi jadi kita kurangi jamnya. Kita pulang jam 1. Jadi anak-anak tetap bisa sholat zuhur. Karena kemarin pengalaman yang sudah kita evaluasi itu kalau kita pulang sebelum zuhur, anak-anak agak sulit disuruh sholat. Nah di sini kita tetap sholat zuhur terlebih dahulu. Nah ini kegiatan kita untuk kegiatan sebelum pandemi ya. Jadi pulang sampai jam 16. Kegiatannya ada sholat duha, ada tahsin tahfiz. Jadi anak-anak datang itu sholat duha, habis sholat duha berkumpul dengan mentornya untuk melaksanakan tahsin tahfiz, lalu break, lalu pembelajaran, sholat zuhur dan makan siang, lalu dilanjut pembelajaran lagi, break, ekskul dan sholat asar. Itu sebelum pandemi. Semoga nanti setelah ini tidak ada pandemi, jadi kita bisa menyelenggarakan ini lagi ya. Nah ini kita setiap bulan kita ada penghargaan untuk bilingual, untuk English Ambassador. Selain English Ambassador, kita setiap bulan mungkin kalau yang dari sini nggak kaget ya, kita ada English Ambassador, ada Student of the Month, ada The Best Hufaz. Itu tiap bulan kita apresiasi untuk anak-anak. Nah ini kegiatan keagamaan. Nah ini contohnya, jadi kita kalau pagi kita berkumpul ya sama mentor tadi. Nah ini pembedanya juga kita ada ICT School. ICT School anak-anak rata-rata kalau anak-anak sekarang ditanyain mau cita-citanya apa nih? Apa cita-citanya? Gamers ya, YouTuber ya. Nah di sini kita ajarkan mereka tidak hanya yang mereka tahu sekarang ini kan mereka main games ya, main game. Nah di sini kita ajarkan mereka membuat gamesnya.
Nah ini waktu itu sudah ada yang membuat games namanya Games Modu. Nah ini sudah didownload oleh ribuan pemain ya. Jadi anak asa yang membuat ini gamenya. Lalu waktu itu juga ada yang membuat digital board. Anak SMP ya, Budi, anak SMP sudah bisa membuat digital board. Jadi dia sudah bisa membuat aplikasi untuk pembelajaran menggunakan papan tulis digital seperti itu. Next. Nah ini untuk mata pelajarannya ada agama atau sekarang di sini ada civic atau PPKN, bahasa, IPA, sosial, matematika, bahasa Inggris, olahraga, ada kesenian, ada ICT dan bahasa Sunda. Nah ini kegiatan program akademiknya ada Learning Motivation Training, ada Ramadan Camp, ada English Talent Show. Nah English Talent Show insya Allah jika ada yang mau hadir mungkin ya besok Senin dan Selasa kita ada English Talent Show. Ada musabaqah hifdzul Quran, Hafiz Konsil, outing class, field trip, asa fair, dan IT Generation Show. Nah ini kegiatan-kegiatan ekskulnya ada tahsin, ada tahfiz, ada robotik, ada basket, ada painting, ada futsal, archery, taekwondo, musik ya. Nah ini untuk penilaiannya ya. Penilaiannya nanti kita ada penilaian raport, ada raport keagamaan, ada raport English juga. Kita juga ada layanan untuk konseling untuk kelas 7 ya. Jadi itu free ya Bun, Ayah Bunda, untuk kelas 7 kita ada pelayanan konseling. Mau mengetahui kita itu bisa melalui konseling, atau biasanya kalau SMP itu ada perubahan nih sikapnya. Nih anak saya kok waktu SD begini-gini, apa sekarang SMP begini-gini. Nah nanti ayah bunda jangan kaget, dimanapun nanti sekolahnya kalau ada perubahan anaknya jangan kaget, nanti masa itu akan ada. Ya jadi nanti akan kok biasanya anak saya nurut ya begini, kok kalau SMP kayak gini. Bukan berarti salah sekolahannya nantinya ya, tapi itu memang perubahan anak ya usia dari SD ke SMP. Biasanya anak saya pulang sekolah pada cerita sama saya, Miss, kok semenjak SMP nggak pernah cerita lagi ya. Biasanya kalau SMP sudah banyak rahasia ya. Untuk tahun ini SMP Asa ada beberapa diskon yang ditawarkan ya. Nah di sini ada diskon anak yatim dan duafa. Kemarin anak-anak sudah dibagikan brosurnya kan ya semua ya. Nah di sini untuk ada diskon untuk anak yatim dan duafa itu
ada diskon 100% untuk yatim dan duafa, free tidak berbayar. Untuk siswa yatim saja itu membayar dengan ketentuan khusus, nanti dibicarakan setelah ketemu dengan kepala sekolah. Lalu untuk siswa berprestasi, misalnya anak hafal 2 juz, dia dapat diskon 50%. Atau anak guru, ya, mungkin ayah bunda punya tetangga atau saudara, misalnya dia guru, nah dapat diskon 50% masuk ke SMP Asar. Guru apa, Miss? Guru apa saja, tidak harus guru asal. Misalnya, Miss, saya ada saudara tapi guru TPA, tidak apa-apa, dapat 50%. Kita apresiasi untuk profesi gurunya. Lalu untuk siswa berprestasi tahfiz 1 juz, atau siswa mendapatkan rata-rata nilai 90, atau siswa berprestasi non akademik tingkat nasional, dapat diskon 40%. Selanjutnya diskon 30% untuk nilai rata-rata rapot 85. Dan siswa berprestasi non akademik tingkat kota. Jadi anak-anak sekalian, jika kalian misalnya ikut archery gitu ya, terus kalian sudah dapat tingkat kota, maka kalian berhak mendapatkan 30%. Oke, baik, demikian presentasi. Oh, ini kegiatan outing kelasnya ya. Ini kegiatan outing kelas kita. Baik, dari sini ada yang mau ditanyakan mungkin dari anak-anakku sekalian atau ayah dan bunda? Ada yang mau ditanyakan anak-anakku? Oke, ada satu pertanyaan dari Miss kalau nggak ada yang ditanyakan ya, untuk anak-anak. Oke, di SMP Islam Amanah Bangsa ada ekskul apa aja sih? Sebutkan minimal 3. Tunjuk tangan dulu. Siapa? Nah, ini yang tunjuk tangan. Siapa namanya? Zaki Farhan. Robotik, taekwondo, English club. Robotik, taekwondo, English club, benar ya? Iya benar, punya. Mau lagi pertanyaannya? Oke, satu lagi, nanti kelamaan ya. Oke, sebutkan pelajaran yang ada di SMP. Tunjuk tangan dulu. Siapa? Tunjuk tangan, sebutkan nama. Siapa? Ale, silakan Ale. Apa? Science, ICT, dan matematika, betul nggak? Oke, betul, dapat lagi. Oke, atau ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada? Kalau tidak ada, saya cukupkan. Nanti waktunya panjang kalau saya ngomong terus ya. Oke, baik, terima kasih atas perhatian anak-anakku semua dan ayah bunda sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Miss untuk pemaparan dari SMP Islam Amanah Bangsa. Oke, berikutnya kita akan melanjutkan kepada acara utama, yaitu adalah materi oleh Kang Ramdan. Nah, kira-kira siapa ya teman-teman Kang Ramdan ini? Let's check it out. Nanti Kang Ramdan akan langsung menjelaskan. Waktu depan dipersilakan.
Kes 1 2 3. Kes 1 2 kes. Kes 1 2 3. Baik. Bisa kita mulai? Bisa kita mulai? Bisa ya? Siap kita mulai ya? Duduknya yang tegak boleh ya? Nah, disimpan dulu handphonenya. Kalau mau handphone disimpan dulu alat tulisnya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga yang menjawab salam saya semakin cerdas otaknya. Semoga yang menjawab salam saya semakin bahagia hidupnya. Semoga yang menjawab salam saya menjadi anak yang soleh dan soleha. Semoga yang menjawab salam saya ayah bundanya semakin sehat, semakin bahagia. Semoga yang menjawab salam saya yang belum bisa move on bisa move on. Yang kencengnya kayak bundanya. Dan semoga yang menjawab salam saya punya hutang-hutangnya lunas. Yang paling kenceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Segala puji hanya bagi Allah. Atas berkat rahmat kita bisa berjumpa, berkumpul, bertatap muka. Semoga perjumpaan kita pada hari ini ayah bunda rekan-rekan sekalian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada suri tolong kita, yaitu sosok yang belum pernah ke Bogor tapi sudah tersohor, yang belum pernah ke Bandung tapi sudah tersanjung, sosok yang tidak pernah tergoda oleh tata, harta, wanita, akal sainova, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga bagi keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang semoga senantiasa istiqomah mengikuti langkah-langkah beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik, mohon duduk yang tegak, rekan-rekan sekalian, ayah bunda tegak tapi juga rileks gitu ya. Baik, kita mulai. Ya, sebelumnya yang kami hormati ada Miss Eka selaku kepala sekolah, juga Bapak Ibu, ya Pak Moderator, Pak Dedi, salam kenal ya, Ibu Vivi dan yang lainnya. Juga ayah bunda yang semoga selalu disehatkan badannya. Yang punya niatan umroh dan naik haji semoga segera dimudahkan dan dilancarkan. Juga rekan-rekan sekalian, para kids zaman now, ya, semoga juga semangat ya. Siap kita mulai? Bisa kita mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Melihat itu penting, mendengar itu lebih penting. Mendengar itu penting, memperhatikan itu jauh lebih penting. Memperhatikan itu penting, mengerti apa yang diperhatikan itu jauh lebih penting. Mengerti itu penting, mengamalkan itu jauh lebih penting. Mengamalkan itu penting, tapi ikhlas dalam beramal itu jauh lebih penting. Ikhlas itu penting, tapi istiqomah dalam keikhlasan itu jauh lebih penting. Banyak yang melihat, sedikit yang mendengar. Banyak yang mendengar, sedikit yang memperhatikan. Banyak yang memperhatikan, sedikit yang mengerti. Banyak yang mengerti, sedikit yang mengamalkan. Banyak yang mengamalkan, sedikit yang ikhlas dalam beramal. Banyak yang ikhlas, sedikit yang istiqomah dalam keikhlasan. Banyak yang melihat, sedikit yang mendengar. Banyak yang melihat, sedikit yang mendengar. Boleh tangannya ke atas sih, teman-teman. Tangan kanannya ke atas lebih tinggi. Ayah bunda boleh ikutan, enggak? Kita akan lagi fokus dulu sebelum materi dimulai. Bapak Ibu juga boleh silakan ya.
Baik, lebih tinggi, tangan kanan aja. Kita berbagi kebahagiaannya. Baik ya. Banyak yang melihat, sedikit yang mendengar. Boleh lebih tinggi, lebih yakin. Ikuti gerakan saya. Siap, buka, tutup. Tutup yang kompak, tutup ibu, bapak ibu, bunda, ibu. Oke, buka, tutup, buka, tutup, buka. Belum. Fokus ya. Semangat sekali. Oke. Banyak yang melihat, sedikit yang mendengar. Buka lagi boleh, buka, tutup. Yang kompak ya, buka, tutup, buka, tutup, buka, buka. Fokus. Yang fokus, buka lagi, sekali lagi, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, tutup. Banyak yang melihat, sedikit yang mendengar. Boleh yang fokus ya, belum fokus ya. Tutup, buka, tutup. Coba dilihat kepala tangan, dilihat masing-masing fokus. Sekarang pukul-pukul yang keras dagunya. Pukul-pukul yang keras. Dagunya di mana? Dagu. Ini bukti bahwa banyak yang melihat, sedikit yang mendengar. Ya, adik-adik dagunya pindah, wajar ya. Saya bundanya juga ikut pindah. Artinya apa? Artinya contoh lebih diikuti dari kata-kata. Contoh lebih diikuti dari kata. Contohnya kemana Kang Ramdan? Tidak, kata-katanya ke. Artinya apa? Kata-kata nggak penting kalau nggak dicontohkan. Gitu. Jadi kalau misalkan adik-adik ingin soleh, berarti ayah bundanya harus soleh. Gitu. Nah sekarang saya mau tanya adik-adik di depan, yang punya adik di rumah siapa? Adik di rumah. Wih, adik semua ya. Oke. Yang punya ponakan. Saya sudah punya ponakan. Ponakan. Enggak ada. Ponakan enggak ada ya? Enggak punya ponakan? Enggak tahu. Oke, punya ponakan ya. Punya ponakan ya. Yang sudah punya anak? Enggak ada. Teman-teman, ya. Teman-teman, kalau di rumah punya adik, punya ponakan, please ketika kasih tahu, contohkan. Terus sama ayah bunda ketika kasih tahu anak juga dicontohkan. Karena kata-kata menurut kalau tanpa contoh. Makanya Rasulullah SAW adalah contoh terbaik, bukan sekedar penceramah terbaik, bukan sekedar omongan terbaik, tapi contoh. Suri teladan, contoh terbaik suatu besar. Makanya kalau teman-teman ngasih tahu adiknya di rumah, tadi yang punya adik siapa aja? Punya adik, oh ya hampir banyak ya, semua ya. Kalau ngasih tahu adik kita, itu plus contohkan. Contoh, adik kita sedang main Mobile Legends. Di hari libur ternyata sudah masuk azan zuhur. Ketika sudah azan berarti kan sholat dong. Teman-teman yang punya adik ngasih itu adiknya buat bergegas sholat, masih main Mobile Legends. Dek, itu kamu udah dengar belum? Sholat itu kamu udah azan. Ngasih tahu adiknya begitu. Ya. Ternyata yang ngasih tahunya juga main Mobile Legends. Kira-kira adiknya sholat atau malah mabar berdua? Malah main Mobile Legends terus, betul nggak? Atau contoh ekstrim, sorry ya, contoh ekstrim. Ngasih tahu adiknya supaya nggak merokok, contoh ekstrim. Ya, Dek, abang nggak mau tahu pokoknya kamu jangan merokok. Masih kecil, udah gede juga kalau bisa jangan merokok. Awas ya, kalau merokok, abang bilangin aja. Oke? Janji ya? Janji. Awas loh ya kalau merokok ya. Abang ingetin sekali lagi, awas. Mantap jiwa. Pertanyaannya, kira-kira adiknya merokok nggak? Merokok nggak? Ada potensi merokok karena contohnya merokok. Karena contoh lebih dari kata. Pertanyaannya ayah bunda, bapak ibu sekalian, teman-teman sekalian, sudah ketemu dagunya? Udah ketemu ya? Jangan mentang-mentang ini agak di belakang ayah bunda dagunya. Fokus. Boleh tangan seperti lagi? Oke. Digoyang-goyang. Dagunya? Oke. Digoyang-goyang. Pukul-pukul sikunya? Siku? Ternyata contohnya ekstrim banget ya, contoh
Masya Allah. Takbir. Kurang semangat. Tasbih. Diulang. Tasbih. Tahlil. Tahmid. Takbir. Takjil. Banyak yang melihat, sedikit yang mendengar. Banyak yang mendengar, sedikit yang memperhatikan. Ah, kalau melihat pakai apa? Kalau mendengar pakai apa? Kalau memperhatikan pakai apa? Saya ulang. Kalau melihat pakai apa? Kalau mendengar pakai? Kalau memperhatikan pakai? Pakai kaki. Pakai kaki. Memperhatikan pakai kaki, pakai perasaan. Makanya kalau gini perhatikan pakai perasaan. Ya, pakai perasaan. Gitu ya. Karena coba tes. Yang bisa jawab boleh, adik-adik boleh yang bukan langsung jawab dengan tegas. Perhatikan pertanyaannya. Langsung jawab kalau tahu jawabannya, oke? Belum ya? Belum. Perhatikan pertanyaannya. Perhatikan pertanyaannya. Oke? Berarti jawab. Satu pasang. Oke, Masya Allah. Berarti apa tuh, Bunda? Satu pasangnya apa aja? Sepasang ya, Masya Allah. Takbir. Adik-adik berapa pasang? Berapa? Berapa pasang? Golput ya. Bingung ya? Mau tahu jawaban yang betul? Jawabannya tidak ada. Kenapa tidak ada? Itu mah Nabi Nuh yang sebenarnya kan Nabi Musa barusan. Masya Allah, udah fokus belum ini? Artinya apa? Ternyata pakai hati itu nggak mudah, pakai perasaan itu nggak mudah, tapi penting. Nah, banyak yang memperhatikan, sedikit yang mengerti. Teman-teman sudah memperhatikan. Contoh ketika belajar di kelas, sudah melihat, sudah mendengar, sudah memperhatikan, tapi belum mengerti. Ada nggak yang gitu? Ada ya. Karena mengerti itu kerjasama antara hati dan pikiran. Mengerti. Pertanyaannya, matematika lebih bagus diperhatikan atau lebih bagus dimengerti? Dimengerti. Kalau diperhatikan bahaya ya. Bahaya. Nanti ditanya 2 tambah 3. Perasaan dia. Apalagi contoh ST-nya apa? Ditanya nih. Dari sini ke sini saya mau tanya ya. Jawab dengan tegas ya. Oke, duduknya tegak boleh? Oh. Anda laki-laki atau perempuan? Mikir dulu nggak? Pakai perasaan nggak? Perasaan laki-laki. Enggak ya? Enggak ya? Diulang ya. Anda laki-laki atau perempuan? Apa agama Anda? Yes, ternyata ketika sudah levelnya di atas yakin, itu iman, nggak lagi dipikirkan, lagi dirasakan. Ya, mengerti poinnya, Pak? Paham? Yang sebelah sini. Nah, sama yang bunda-bunda boleh bantu ya. Oke. Ya, yang bunda sama sebelah sini ya. Anda laki-laki atau perempuan? Perempuan. Nah, yakin ya? Pertanyaan kedua, Anda cantik atau sangat cantik? Nah, ini bahaya. Kenapa bahaya? Karena kecantikan tidak boleh dibawa ke level keyakinan. Tidak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena kalau sudah jelek merusak keyakinan. Gitu ya. Nah, artinya apa? Mengerti. Nah, kalau tadi pertanyaan perasaan, sekarang pertanyaannya dengan mengerti. Nah, dengan pertanyaan lagi, boleh fokus. Dalam 1 tahun ada 12 bulan. Oke. Ada bulan yang memiliki 30 hari. Ada bulan yang memiliki 31 hari. Pertanyaannya, ada berapa bulan yang memiliki 28 hari? 12. Semua bulan memiliki 28 hari. Udah ngerti belum? Oke. Oke, boleh tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Banyak yang mengerti, sedikit yang mengamalkan. Kalau udah ngerti, bentar lagi mau SMP, ngapain? Dikuatkan mentalnya, betul? Disemangatkan belajarnya, betul? Diputuskan pacarnya, betul? Artinya apa? Diamalkan. Banyak yang mengamalkan, sedikit yang ikhlas. Banyak yang ikhlas, sedikit yang ketika ditimpa kesulitan, masalah, banyak PR, susah move on. Gak jadi. Dia tetap ikhlas. Jadi walaupun saya lihat di sini ayah bunda, adik-adik wajahnya terlihat sulit ya. Perlu dengan coba. Semoga tetap ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Baik,
Kita akan mulai materi pada hari ini sampai jam 11 ya. Sampai jam 11. Iya. Dengan temanya apa? Baca bareng-bareng yuk, 1, 2, 3. Remove your, ada hal yang bukan bete jadi bete. Nah, ini. Right now, hapuskan kebeteanmu, kebalamu sekarang juga. Karena apa? Karena bentar lagi teman-teman akan masuk kemana? Jenjang SMP. Baik. Kita pernah dengar istilah tak kenal maka ya kenalan ya gitu ya. Salam kenal Bapak Ibu sekalian, ya Bunda, ya teman-teman sekalian. Ya. Nama lengkapnya Muhammad Ramdan, biasa dipanggil Kang Ramdan. Kenapa dipanggil Kang? Betul, Jawa Barat ya. Ya, jadi dari USA ya, orang Sunda asli. Biasa di Bogor ya. Salam kenal ya Bapak Ibu, ya Bunda ya. Dipanggil Kang Ramdan karena lahir di Bogor, tinggal di Bogor, besar di Bogor ya, kelihatan besarnya ya. Ada yang protes? Nggak ada ya. Nah, ini beberapa riwayat hingga akhirnya seorang trainer ya. Dulu sudah cerita pengen manggung. Nah, bicara sana sini pertama ngeband ya, terakhir ngeband sama wali band gitu. Kemudian yang kedua jadi mahasiswa, orang yang agak protes kalau misalkan ada undang-undang yang nggak tepat, terakhir jadi trainer ya. Jadi Kang Ramdan itu seorang trainer. Kang Ramdan bukan ustadz apalagi ustazah, bukan ya. Jadi kalau misalnya sudah berjenggot ya, masa pakai kerudung mondek ya, itu enak juga. Dari PP Jelek inti karakter. Mentor Kang Ramdan namanya Kang Zen. Belum pernah ya? Pak Aris Tamajaya belum ya? Oke, jadi Jelek inti karakter itu nama lembaga Kang Ramdan, JLEBB, Jelek singkatan dari jiwa lapang, energi berkah berlimpah. Oke, kita akan belajar yang pertama tenangkan dirinya. Yang bawah ini tenangkan dirinya, boleh duduknya yang rapi, yang tegak. Kalau bilang tarik nafas, terima nafasnya, tahan, lepaskan. Untuk melatih ketenangan diri, boleh? Terima nafas, tahan, lepaskan. Terima lagi, tahan, lepaskan. Pertanyaannya, ketika menerima nafas, yang nikmat itu menerima, menahan atau melepaskan? Ketika bernafas, yang nikmat itu menerima, menahan atau melepaskan nafas? Melepaskan. Nah, itu konsep agar hidupnya tenang. Please lepaskan. Apa lepaskan? Lepaskan beban. Sedekah, berbagi kebahagiaan. Itu ketenangan hidup terbukti di situ. Dilatih di nafas. Makanya kalau bernafas, terima terus dan nikmat. Hidup terima terus, tapi nggak berbagi, nggak nikmat. Di nafas dilatih. Duduk yang tegak boleh? Kita praktekkan coba ya. Terima nafas. Terima lagi. Terima nafas lagi. Terima lagi. Ya, kan menerima terus sudah nikmat. Makanya untuk melatih ketenangan diri salah satu dengan nafas. Apalagi nahan, nggak nikmat. Menahan harta nggak nikmat ya. Menahan masa lalu nggak nikmat. Kamu nggak akan kuat. Biasa aja. Artinya apa? Menahan nggak nikmat. Ya, di rumah punya mobil 2 di garasi. Ketika tidur nggak nikmat. Mobilnya tergores, hatinya kita tergores. Saking menahannya. Di nafas juga dilatih. Kita praktekkan boleh? Terima nafas, tahan 7 hari 7 malam. Jadi harus dilepas. Harus dilepas. Ya. Kemudian tenangkan handphone-nya. Yang bawa handphone please ditenangkan handphone-nya, di silent boleh, ayah bunda. Dinonaktifkan boleh, ya disedekahkan, ya siap mampu. Tasnya gede. Oke. Berdoa tadi sudah ya. Luruskan niat. Yang terakhir adalah bahagia aktif terlibat. Untuk menjadi bahagia, kita bisa belajar sama sosok yang namanya orang gila. Orang gila selalu bahagia, betul nggak ya gila? Betul ya? Ini bentuknya pengamanan atau pengalaman? Pengalaman. Yang diamati siapa? Orang gila selalu bahagia. Positifnya kita ambil, negatifnya jangan. Setelah diperhatikan orang gila itu bahagia. Ada 2 ciri-ciri orang gila yang familiar. Yang itu kunci bahagia sebetulnya. Ada yang tahu nggak ciri-ciri orang gila? Hobi orang gila yang pertama apa? Tertawa, betul. Ini harus dipraktekkan ya, karena tertutup gini ya. Tertawa, tersenyum. Makanya kalau ketemu orang gila ngapain? Senyum.
Tapi hati-hati ketika orang gila senyum kepada kita, jangan senyum balik. Yang kedua, selain tersenyum, hobi orang gila ada yang tahu? Selain tersenyum, hobi orang gila yang kedua ada yang tahu? Selain tersenyum, itu familiar banget teman-teman. Kalau ketemu orang gila pasti begitu yang kedua. Ketawa, senyum pasti sama. Yang kedua, mau tahu? Hobi orang gila yang kedua setelah tersenyum, hobinya adalah traveling. Jalan-jalan. Kalau orang gila jalan ngapain? Jalan-jalan yakin ya? Yakin banget. Semakin jauh jalannya, semakin jelas kegilaannya. Ayo. Ini dari Bekasi tahu-tahu di Bandung. Ini naik repo apa ini? Oranggila.com. Makanya orang gila tuh jalan-jalan gak jelas. Orang gila jalan-jalan gak jelas. Kalau misalkan adik-adik sudah pakai jaket, sudah pakai sepatu pantopel, celana panjang, kacamata hitam, mau tas, jadi sama bundanya, dek, ganteng banget, mau kemana? Nggak tahu. Itu tanda-tanda mulai. Makanya kan jelas tujuan teman-teman. Oke, bahagia sudah ya. Baik, aktif terlibat. Aktif itu bagaimana? Kalau saya bicara, mohon berkenan ayah bunda, rekan-rekan tidak berbicara, artinya diam. Kalau ayah bunda teman-teman berbicara, saya diam berarti gantian. Ya, kalau ayah bunda berbicara, saya berbicara, yang mendingan kita berantem aja ya. Baik ya, sudah bahagia ya. Baik, gue lebih fokus, boleh angkat tangannya, teman-teman. Letakkan pundak sama samping kanannya. Teman-teman. Oke, ikuti ucapan saya ya. Hei, hei, hei. Ayo, ini yang semangat bunda-bundanya, teman-teman. Semangat juga nih. Hei, hei, hei. Sahabatku, hari ini semangat ya. Dan kedepannya juga semangat. Fokus ya. Bentar lagi udah SMP. Jangan malas-malasan. Jangan rebahan. Bahagiain orang tua. Janji ya. Janji loh. Punya pacar nggak? Punya pacar nggak? Kalau punya pacar, putusin. Janji ya. Gantian yang kirinya. Ayo, gantian yang kirinya. Ayo, benar mengikuti aja ya. Gantian yang kirinya, ayo. Yang kirinya. Iya. Aku semangat kok. Kamu juga ya. Jangan suka bercanda terus. Fokus ya. Bentar lagi SMP. Bahagiain orang tua. Kamu juga punya pacar gak? Kalau punya pacar, putusin. Sahabatku, aku mencintaimu. Oke ya, udah fokus ya. Oke ya. Fokus ya, jadi orang-orang yang bahagia itu sering-sering senyum, mudah-mudahan senyum. Agak lebih fokus, kita main senam otak. Karena senam otak ini butuh gerakan, mohon berkenan ayah bunda, teman-teman semua kita berdiri yuk, boleh yuk. Ambil aktif bergerak. Fokus. Apalagi keseimbangan otak. Karena biar sini cocok bagi orang-orang yang punya otak. Gratis kan? Oke. Gratis keseimbangannya. Kalau yang banyak pikiran biasanya tak cocok nih. Naik level 2 siap. Tangannya begini 2. Oke, siap, mulai. Yuk. Kuncinya tenang, kemudian jangan banyak pikiran, artinya jangan gerak. Kalau 2 bisa, level 3 siap? 3, 1, 2, 3, mulai. Enggak. 3,
Oke, ya, alhamdulillah ya, semuanya ikut, berarti alhamdulillah semuanya punya otak. Pertanyaannya, ketika bermain senam manusia apa? Ketika mau hidup, maunya langsung mudah hidupnya, pengennya itu, nggak mau sulit dulu. Ketika ujian, maunya dapat nilai 100 tanpa belajar. Nah itu bahaya. Padahal kalau mau hidupnya mudah, ujiannya sukses, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, harus melewati level 1, level 2, level 3, 4, baru level 5. Level 1 sulit, level 2 sangat sulit, level 3 sulit kebangetan, ya, level 4 agak mudah, level 5 mudah banget. Nah ketika hidupnya sudah mudah, ujiannya sudah mudah, ini bukan level terakhir. Karena level terakhir bukan hidupnya mudah, bukan ujiannya mudah, bukan. Tapi level terakhir adalah tunduk kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin tunduk, semakin sukses. Fahimtum? Karena yantum? Nah, belajar. Oke, udah siap ya? Jangan sampai begini. Ciri-ciri gak siap. Siapa yang belajar begini nih seringnya? Nah, ketahuan. Pertanyaannya, teman-teman sekarang sudah kelas 6, masuk SMP, apa sih biasanya yang bikin bete? Yang bikin bete ketika masuk SMP, lingkungan baru bikin bete nggak awalnya? Ada yang bikin bete ya, teman yang belum pada kenal, betul nggak? Pelajaran tambah banyak, ya tapi kuncinya menambah-nambah. Apalagi bete banget ya. Nah supaya nggak bete, kita pakai formulasi apa? Anti BT, ya. Anti B, B itu berpikir setengah-setengah, E itu enggan mencoba, ya. P itu terlalu cepat menyerah, H itu hidup salah tujuan, dan E enggan mengakui dan memaafkan. Supaya yang begitu pakai anti, kita anti BT. Nah kita bahas yang pertama. Supaya nggak BT kita bahas tentang anti B. Nah anti B itu apa? Baca bareng-bareng yuk. Anti apa? Yes, ini yang bikin bete teman-teman. Ketika masuk SMP setengah-setengah. Masuk enggak? Masuk enggak? Masuk enggak ya? Ragu-ragu. Ya, padahal Allah nggak suka sama orang yang ragu-ragu, betul nggak? Kalau setengah-setengah ya tinggalkan. Tapi kalau sudah yakin, insya Allah nggak beda lagi. Ya, yakin. Dalam kehidupan sehari-hari juga terbukti dalam apa? Dalam hal sholat. Ya, kalau sholat, teman-teman harus yakin. Ya, contoh ya. Saya pinjam namanya siapa? Lingga. Mas Lingga ya. Oke. Mas Lingga ceritanya sholat. Kalau sholat nggak boleh setengah-setengah, harus yakin. Contoh Mas Lingga ya, lagi sholat. Sorry, fardu zuhri, asik, zuhri. Padahal itu subuh. Lingga punya makmumnya berdua nih, bertiga. Ini imamnya yang ragu setengah-setengah, makmumnya bingung. Sorry fardu zuhri. Gitu ya. Akhirnya Lingga sholat setengah-setengah. Allah. Ini yang belakang makmumnya, kalau main tebak-tebakan. Ayo, jadi enggak? Ya. Akhirnya yang makmumnya sebelah namanya siapa? Arya. Arya ini makmumnya nih. Lihat Lingga. Imamnya nggak fokus, setengah-setengah. Dikudeta apa ya? Ditarik ke belakang. Sorry, satu sufi. Allahu Akbar. Itu aja nggak bisa. Artinya apa? Kalau kita setengah-setengah, itu yang bikin bete teman-teman. Masuk ke SMP setengah-setengah, bete. Makanya difokuskan, diseriuskan. Masuk SMP mana? Salah satu alternatifnya masuk SMP Hasan. Masya Allah. Ya. Karena setengah itu kan.
Pertanyaannya, siapakah Anda? Ada 500 juta sel jantan mengejar piala namanya sel telur. Bayangin, kalau mereka setengah-setengah, gak kuat mungkin balik lagi. Tapi kalau yakin, terus berlomba menjadi juara. Kalau setengah-setengah gimana? Gak kuat dia. Balik lagi tuh naik Gojek. Tapi kalau yang lain gimana? Terus dan terus. Do the best. Lakukan yang terbaik. Akhirnya apa? Dapatlah piala namanya sel telur. Kita lihat konsepnya berbagi, tapi bukan berkurang, malah bertumbuh. Ya, berbagi, bertumbuh, berbagi, bertumbuh ya. Semakin besar dan semakin besar. Berbagi, bertumbuh. Berbagi, bertumbuh. Tidak setengah-setengah. Yakin. Nah, jadilah apa? Ini bukan alien, bukan ya. Dia seorang manusia. Artinya apa? Kalau setengah-setengah kira-kira jadi manusia gak? Belum tentu. Ya, dan ternyata teman-teman, bayi dalam kandungan hanya mendengar 2 suara. Ini hanya informasi aja. Hanya mendengar apa? 2 suara. Yang pertama suara ibunya. Suara siapa? Suara ibunya. Yang kedua suara yang didengar oleh ibunya. Nah, jadi dia nggak pernah dengar tuh suara ayahnya. Walaupun ayahnya terlihat hamil, nggak bisa. Gitu ya. Jadi harus yakin, jangan setengah-setengah. Ya, yakin. Asik. Kita perhatikan, ya keyakinan itu kita bisa belajar sama bayi yang tadi belajar jalan, yang botak itu, ya, sampai juga balik ya, sampai botak-botak ya. Ya, bayi ketika belajar jalan, dia yakin, malah dia pasti jatuh. Tapi setelah diteliti, bayi yang belajar jalan mengalami 240 kali jatuh hingga akhirnya dia bisa jalan. Gitu. Jadi kalau punya adik di rumah, belajar jalan motivasinya gampang. Ketika jatuh 1 kali, dimotivasinya gampang. Adik, kamu masih punya 239 kali lagi. Tapi jangan sengaja jatuhin ya. 1, 2, jangan. Ya. Jadi yang itu penting. Kenapa penting? Karena setengah-setengah itu efeknya akan stres dalam diri. Makanya yuk kita simulasikan perubahan. Boleh duduk yang tegak, kita simulasikan perubahan. Ayah bunda juga boleh ikutan, barangkali bermanfaat ya. Tangannya seperti ini. Oke. Dikepalkan tangannya. Oke. Sekarang fokus, jangan berubah. Ketika mengepal, ada yang jempol kanan di atas, ada yang jempol kiri di atas. Oke? Sekarang ketika mengepal, jangan dirubah ya, tetap begitu ya. Yang jempol kanan di atas ketika mengepal, boleh diangkat. Jempol kanan. Jempol kanan aja, yang jempol kiri jangan ikutan. Yang jempol kiri jangan ikutan. Oke, turunkan, terima kasih. Ketika mengepal, yang jempol kirinya di atas sekarang. Berarti yang kanan tadi nggak boleh ikutan ya. Karena sudah kiri, sudah kanan. Yang jempol kiri sekarang. Oke, turunkan, terima kasih. Ada yang 2 kali? Kalau 2 kali berarti begini. Yang nggak ngangkat itu begini. Oke, jelas ya. Yang jempol kanan di atas dalam kehidupan sehari-harinya, menurut ilmu pemrograman otak cenderung menggunakan otak kiri.
Saya ulang ya. Yang jempol kanan di atas ketika mengepal dalam kehidupan sehari-hari kecenderungan menggunakan otak kiri. Yang jempol kiri di atas ketika mengepal kecenderungan menggunakan otak kanan. Silang, kebalikan. Nah, yang otak kiri tadi siapa? Jempol kanan, otak kiri. Nah, ini otak kiri kecenderungan. Ayah bunda, iya nih, anak-anaknya otak kiri kecenderungan nih. Nah, turunkan, terima kasih. Yang orang otak kiri biasanya ya, walaupun tidak 100% betul, biasanya orang otak kiri itu orangnya teliti, teratur, tertata, rapi, apa adanya, susah move on. Nah, itu otak kiri tuh. Jadi dia agak susah melupakan orang yang pernah menyakitinya. Makanya orang otak kiri itu susah berdamai dengan masa lalu. Termasuk teman-teman kelas 6, ketika ada masalah di kelas 5, 4 dan seterusnya, di bawahnya agak susah. Oh, dulu saya pernah matematika nilainya 0. Itu susah move on. Tapi positifnya, dia bisa bangkit. Tapi kalau dia tidak punya teman, tidak punya support, akan terus terpuruk. Nah, makanya orang-orang kiri itu perlu disupport. Dengan apa? Dengan data. Artinya perlu diajarkan maksimal. Nah, yang orang otak kanan mana? Otak kanan sekarang? Otak kanan. Kembalikan yang tadi berarti. Tadi kan otak kiri ya, sekarang otak kanan. Oke, nah ini ayo bunda perhatikan anak-anaknya yang otak kanan. Nah, terima kasih turunkan. Yang orang otak kanan biasanya orangnya kreatif, biasanya imajinatif, suka berhayal, pikirannya liar, acak-acakan nggak mau diem dan sulit diatur. Biasanya. Mohon maaf, dicek dulu anaknya kira-kira kecenderungan otak mana nih? Kalau sulit diatur, jangan disalahkan. Kenapa? Karena mereka cocok jadi pemimpin. Kenapa? Pemimpin maunya ngatur, nggak mau diatur, betul ya? Tapi juga dikondisikan, jangan sampai masih usia segini sudah bisa, jangan sampai ngatur-ngatur dulunya, dikelola. Makanya yang otak kanan ya bunda, anak-anaknya, bukan berarti otak kiri bukan jadi pemimpin juga cocok ya, cocok juga. Tapi perlu ekstra diolahnya. Nah yang otak kanan itu sudah punya potensi. Tinggal bagaimana ayah bunda mengontrol. Ketika di rumah dia jadi pemimpin, memutuskan dan sebagainya. Pun sama ketika SMP, baiknya mereka memutuskan, tapi dengan rekomendasi ayah bunda dikasih pilihan. Ya, satu pilihan ya saya rasa gitu ya. Ya baik, gitu ya perubahan. Nah sekarang di kepala tangannya ayah bunda, bapak ibu, teman-teman sekalian. Begini lagi, dikatakan. Kalau saya bilang kebalikan, yang tadi di atas di bawah semua. Oke? Kalau di atas di bawah semua, kebalikan. Yang kirinya di atas, sekarang kirinya di bawah semua. Jangan jempolnya aja, tapi semuanya. Oke? Ngapal biasa dulu. 1, 2, 3, berubah. Pertanyaannya, lebih enak yang pertama yang kedua? Kedua enak gak? Nah, itulah perubahan. Perubahan adalah proses dari rasa tidak enak menjadi enak. Makanya kalau pengen berubah, apalagi dari SD ke SMP, gak enak dulu awalnya. Awalnya gak enak dulu. Jadi anak yang sudah soleha, gak enak dulu. Tapi lama-lama jadi enak. Contoh, makan enak gak teman-teman? Enak ya? Ayah bunda makan enak gak? Enak ya? Yang bikin makan enak karena ada rasa gak enak yang bernama lapar. Minum enak karena ada rasa gak enak yang bernama semakin haus semakin enak minumnya, betul? Yang ketiga, tidur nyenyak karena ada rasa gak enak yang bernama ngantuk. Ya, namanya siapa? Pelangi. Masya Allah. Pelangi ya? Nah, pelangi ceritanya ke hotel. Hotelnya bintang 5, kasurnya empuk, AC-nya ada 2. Tapi pelangi nggak ngantuk tuh di hotel. Kira-kira hotelnya bisa nggak tidur? Nyaman nggak? Enggak, karena nggak ngantuk. Yang kedua, pelangi naik angkot. Ya, melewati jalan yang off-road ya. Bergejolak ya. Nah, di angkot pelangi ngantuk. Itu kira-kira angkot nyaman nggak buat tidur? Nyaman ya, serasa bintang 7. Iya. Jadi yang bikin nikmat itu pelangi dan teman-teman bukan fasilitas, tapi rasa nggak enak. Makanya mau semewah apapun rumah teman-teman, sebagus apapun sekolah teman-teman, kalau Allah kasih rasa, nggak kasih rasa nggak enak, nggak nikmat. Makanya ketika Allah kasih rasa nggak enak, kasih ujian dalam hidup, bentuk Allah sayang sama kita. Gitu. Supaya apa? Supaya kita bisa menikmati keenakan yang sejati. Pertanyaannya sekarang, pandemi, musibah atau anugerah? Musibah atau anugerah?
Sebagian orang bilang musibah karena terdampak, betul nggak? Tapi kita lihat topik Zoom, berkali lipat kali aneh. Jadi kan bukan peristiwa yang masalah, tapi respon kita yang mencari peristiwa itu. Gitu ya. Kayak itu yang ekstrim, contohnya ekstrim. BAB enak. Karena ada rasa gak enak yang bernama mulus. Semakin mulus semakin enak BAB-nya, betul? Betul ya? Namanya siapa? Raffi. Raffi betul. Nuno ya. Nah, Mas Nuno ini punya tekad yang kuat ingin melakukan BAB terbaiknya. Yang makan ngomong. Malam dia berdoa, ya Allah, susahkan hamba ya Allah. Dan saya punya tekad yang kuat nanti pagi ingin menjadi BAB terbaikku sepanjang masa. Jadikan pagi itu BAB terbaik. Akhirnya Nuno bangun pagi, dia baca bangun pagi, kemudian dia buka mata, dia bilang selamat pagi dunia. Dan Nuno punya tekad yang kuat ingin melakukan BAB terbaik di sana. Akhirnya apa? Nuno ke toilet dengan yakin. Ke toilet dengan yakin. Masuk toilet, dia melakukan proses kaderisasi. Yakin. Tapi ternyata Nuno dalam kondisi tersebut nggak mulus. Kira-kira bisa nggak BAB? Nggak bisa ya. Udah mulus baru bisa. Kalau nggak mulus nggak bisa, betul? Nuno punya sahabat sejati. Sahabat sejati Nuno siapa di sini? Arya. Oke. Nah, Arya ceritanya ke tempat Nuno. Nuno di mana? Ada suara dalam toilet, suara siapa? Suara Nuno. Nuno ngapain? Sedang melakukan yang terbaik Arya. Oh gitu ya. Di mana? Ini di sini di toilet. Oke. Akhirnya Arya ke depan toilet. Karena ini adalah dua sahabat sejati yang tak terpisahkan oleh waktu. Akhirnya si Arya ke toilet. Motivasi Nuno bisa nggak? Nggak bisa ya. Emang nggak bonus? Enggak. Tapi aku ingin melakukan di ada terbaikku. Akhirnya si Arya motivasi Nuno di luar toilet. Nuno, kamu bisa. Jangan menyerah. Yakin. Kira-kira bisa nggak? Nggak bisa karena nggak bonus. Akhirnya si Nuno dalam toilet buat puisi. Judulnya Penantian Tiada Akhir. Jadi yang bikin rasa enak itu apa? Rasa nggak enak, perubahan. Nah, ada 3 poin, 3 irisan. Ya, menjadi 4 tipe pembelajar. Yang pertama, pembelajar itu sadar. Artinya apa? Melakukan dengan benar, sesuai dengan keinginannya dan dia mampu. Pembelajar apa? Sadar. Yang kedua, pembelajar tegar. Tegar itu apa? Melakukan dengan benar dan dia juga ingin tapi dia nggak mampu, jadi suka paksa. Yang ketiga, pembelajar gusar. Melakukan dengan cara yang benar, dia mampu tapi dia nggak ingin, paksa, rela. Yang terakhir apa? Pembelajar nyasar. Dia ingin, dia mampu tapi nggak benar caranya. Suka. Jadi anti BT, anti B yang pertama apa? Anti berpikir setengah-setengah. Makanya perlu setengah-setengah. Berarti berawal dari ketidakjujuran karena setengah-setengah. Kita lanjutkan dulu. Yang kedua itu apa? Yuk kita baca bareng-bareng yuk. Yang kedua itu apa? Enggan mencoba. Setelah anti berpikir setengah-setengah, yang kedua anti enggan mencoba. Artinya apa? Perlu mencoba. Kenapa perlu mencoba? Karena Allah Maha memberi dan berkuasa, mau mencoba. Jadi sudah dicobalah. Baca yuk bareng-bareng 1, 2, 3. Ternyata poinnya adalah usaha, yakin, baru Allah tolong. Tapi kalau kita nggak yakin, kita nggak usaha, Allah nolong nggak? Belum tentu. Yang pasti enggak. Contoh. Yang itu siapa? Bernard. Si Bernard punya keinginan, dia mau mencoba kemana? Naik ke gunung es.
Kira-kira kalau misalnya teman-teman naik ke gunung es, apa yang disiapkan? Peralatan, betul nggak? Palu yang agak tajam, ya, sepatu yang tajam. Si Bernard juga sama teman-teman. Dia menyiapkan semuanya. Naik ke gunung es, si Bernard telah menyiapkan peralatan, ya, palu untuk menusuk dan sebagainya. Semakin yakin dia mencoba dan naik, kita lihat apa yang terjadi teman-teman semua. Kira-kira kalau palunya jatuh satu, teman-teman bagaimana perasaannya? Udah setengah perjalanan. Keruan ya. Udah bahaya banget ya. Nah itu satu teman-teman. Tapi segera punya satu lagi. Sedangkan sudah setengah perjalanan. Kalau satu tadi panik, kalau dua-duanya gimana? Nah, si Bernard ternyata dia, kita lihat responnya. Respon si Bernard jatuh dua-duanya, bukan panik, malah ngapain? Malah tersenyum, kita lihat. Pertanyaannya, kenapa si Bernard ketawa tersenyum? Karena punya cakar. Sebelum ini punya cakar belum? Sudah punya. Kenapa baru sadar? Karena belum pernah mencoba, karena nggak sadar, betul nggak? Dan ternyata ketika Allah masih rasa sulit, bentuk Allah menunjukkan kalau kita punya potensi terbaiknya. Ya, akhirnya siapa? Bernard lihat dengan buku seadanya, dia naik ya. Bukunya sudah ada, kan belum disadarkan sama Allah ketika dia mengalami kondisi tersulit dalam hidup. Artinya teman-teman punya potensi. Ya, tahu santan kelapa nggak? Tahu ya, santan kelapa sebelum jadi santan apa yang dulu biasanya? Jadi kelapa, dijatuhkan, cegah, diapain lagi? Dikupas, diapain lagi? Dibelah, diapain lagi? Diparut, diapain lagi? Diperas, diapain lagi? Jadi santan, jadi opor ayam. Nah, ketika teman-teman dikasih yang sulit, itu Allah sedang menyadarkan teman-teman punya potensi. Ya, makanya kita coba dengan games tegang, senang, dan tenang. Oke, kita bermain games. Boleh cari rekannya berdua-berdua. Dari rekannya berdua-berdua, kemudian saling berhadapan. Oke, saling berhadapan. Ayah bunda juga boleh. Jadi rekannya berdua-berdua, samping kanan kiri. Kemudian saling berhadapan. Kita akan melatih games tegang, senang, dan tenang. Oke. Nah, kalau misalkan kurang satu, boleh bertiga. Ini berdua, ini bertiga melingkar. Ini lebih rapat, boleh? Lebih rapat. Berhadapan ayah juga. Berhadapan. Oke. Sama ayah. Oke. Sudah, yang udah kebagian boleh bertiga. Kita bermain game tegang, senang, tenang. Aktualisasi nama. Perhadapan. Oke. Sekarang telapak tangan kirinya ayah bunda teman-teman diletakkan di depan temannya. Makanya posnya harus lurus supaya kelihatan cepat. Ini begitu. Kalau bertiga berarti ke samping ya. Kalau berdua telapak tangannya gini. Telunjuknya yang kanan letakkan di telapak teman depannya. Telunjuknya di telapak temannya. Begitu. Oke. Kalau bertiga ke samping. Yang kanan. Yang kanan. Yes, betul. Ini agak lebih dekat. Oke, kalau mau nyaman agak lebih dekat. Nama gamesnya ini salah. Kiri. Kamu
Telunjuk. Nah, ininya kan telunjuknya mana? Telunjuknya ke kanan, ke kanan. Nah, kamu ini dulu. Nama gamesnya apolisasi. Kalau saya bilang kata apel, kata apa? Tangkap telunjuk temannya. Yang telunjuk jangan sampai ketangkep. Siap? Kita percobaan dulu. Fokus. Kalau saya bilang kata apel. 1, 2, 3. Belum apel. Itu ketiga, belum. Fokus ya. Fokus. Kalau saya bilang kata apa? Apel bukan 3, fokus ya. Fokus itu coba lagi. 1, 2, 3. Apel. Kita mulai permainannya. Saya pakai cerita. Kalau ada kata apel, tangkap. Jangan bergerak. Kalau ada kata apel, jangan bergerak. Siap? Pada suatu hari, fokus. Pada suatu hari, di suatu pagi yang sangat indah, ada seorang pemuda dari Bekasi, namanya Apri. Apri dan teman-temannya berencana pergi ke kota Malang. Kota mana? Kota Malang. Kita tahu kota Malang terkenal dengan kota agrowisata. Selain kota agrowisata, kita tahu kota Malang terkenal dengan kota bakso dan juga kota apel. Lanjut. Kota Malang naik bis ke kota Malangnya. Naik bis melewati banyak tol dan sampailah di kota Malang. Ketika sampai, si April dan teman-temannya haus cari minuman. Mereka cari minuman, dapatnya Toko Jus. Toko Jus. Ya, dia baca ada tulisan di depan, Toko Jus apapun ada. Dia lihat menunya, dilihat sama si Apri. Ada jus melon, ada jus mangga, ada jus markisa, ada jus jeruk, ada jus anggur. Si Apri nanya, mas, ada jus apel nggak? Ada dong. Boleh deh pesan. Kita pesan. Setelah tidak haus, mereka langsung keliling kota Malang. Ketika keliling, mereka lihat ada kantor polisi lagi baris dan melakukan apel pagi. Kita jalan. Akhirnya si Abdi dan teman-temannya terus berjalan. Ternyata di sana dia mampir sebuah perkebunan besar sekali, berhektar-hektar. Bilangnya ada banyak pohon, ada banyak macam-macam pokoknya. Ada pohon sirsap, ada pohon durian, ada pohon mangga, ada pohon alpukat, macam-macam. Ada pohon stroberi. Karena itu kota Malang, yang pasti ada pohon apel. Boleh kembali ke depan. Oke. Sudah ya. Pertanyaannya, ketika bermain apolisasi, perasaannya tegang, senang atau tenang? Kalau yang tegang, ini ketahuan nih. Kalau yang tegang, ketika ketangkep, perasaannya harus tegang gimana? Waduh. Tegang. Kalau yang senang gimana yang senang? Kalau yang tenang gimana yang tenang? Inilah yang terbaik. Bagi adik-adik, anak-anak, kalau mau ujian misalnya pekan depan ujian, orang-orang yang tegang biasanya dia nggak terima mau ujian, nggak terima dia. Bu guru, pekan depan ujian, ini nggak adil bu guru, aku belum siap, itu tegang. Tapi kalau yang senang, yes ujian, kenapa nggak besok aja bu? Dia. Tapi kalau yang tenang, beda. Alhamdulillah ujian, dapat uang jajan. Pun sama ayah bunda ketika dapat masalah, perasaannya gimana? Tegang.
Pulang-pulang anaknya bandel, ya apa-apa dan sebagainya. Kalau yang tegang gimana? Marahin anaknya, betul nggak? Tapi kalau yang senang, bagus, contoh, satu nama kepake. Tapi kalau yang senang, nah, lakukan apa? Jadi kontrol, ya. Anti enggan mencoba. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Yang T sekarang. Nah, yang T itu apa? Anti terlalu cepat menyerah. Kenapa? Karena orang-orang yang menyerah itu akan kalah dengan orang-orang yang antusias. Ini yang apa? Hewan apa? Singa. Kita lihat si singa itu akan memangsa siapa? Seekor beruang kecil. Ya. Kita lihat. Wah, ada apa yang enak. Karena si singa begitu. Dia memaksa si beruang yang sangat lucu sekali. Anti terlalu cepat menyerah. Kita lihat hikmah dari video ini. Siapa sih yang cepat menyerah? Ternyata baru sadar mau dipaksa. Terus anti terlalu cepat menyerah. Si beruang gak cepat menyerah, singa pun gak cepat menyerah. Keduanya saling mengejar, ya, dikejar dan mengejar. Ada dahan, ternyata dahannya buntu teman-teman. Pilihan sulit bagi beruang. Tapi dia gak cepat menyerah. Si singa pun sama, gak cepat menyerah. Pertanyaannya, lebih kasihan sama singa atau beruang? Beruang. Beruangnya lucu ya, kasihan ya. Tapi si singa ini punya anak nih, belum dikasih makan. Kasih singa atau beruang? Singa. Ayah bunda kasih singa atau beruang? Bingung. Kasih singa atau beruang? Kita lihat. Masih tidak cepat menyerah. Keduanya pantang menyerah. Semangat. Tapi kedua juga penting. Ini untuk membesarkan anaknya. Si beruang juga terus. Ya. Bersuara capek. Tapi kita lihat teman-teman, siapa yang menyerah? Dan ternyata si beruang semakin mendekat kepada singa. Tapi dia pantang menyerah teman-teman. Lihat. Dalam kondisi terbatas, ternyata si singa malah kabur. Kenapa? Ada emaknya. Ada emaknya. Lihat, dia menjadi emak deh, emak. Emak. Ternyata apa? Dalam kondisi tersulit dalam hidupnya, kalau dia pandang menyerah, insya Allah akan tolong. Allah akan tolong di detik-detik terakhir. Artinya apa? Jangan menyerah.
ini ya, pertanyaannya. Saya mau tanya, teman-teman ini hidup atau dihidupkan? Saya ulang, hidup atau dihidupkan? Hidup atau dihidupkan? Mati atau dimatikan? Pintar atau dipintarkan? Cerdas atau dicerdaskan? Kaya atau dikayakan? Siapa yang mencerdaskan? Siapa yang menghidupkan? Siapa yang mengkayakan? Jadi kalau misalkan Allah ambil lagi hartanya, ikhlas nggak? Ambil kepintarannya, ikhlas nggak? Karena sejatinya kita tidak memiliki apa-apa, betul nggak? Lalu kita pantas nggak sombong? Enggak ya. Jadi hidupnya jangan selalu tujuan. Seorang preman suka mawar, kira-kira tujuannya jelas nggak? Nggak jelas ya. Tapi dia paham. Preman, dia paham orang-orang sekitarnya. Padahal dia hamba Allah, yang juga hamba Allah, semuanya hamba Allah. Karena hidupnya salah tujuan, akhirnya seolah-olah dialah yang paling hebat. Padahal Allah yang paling hebat, bukan dia. Hidupnya salah tujuan, bukan mengesahkan Allah, bukan membesarkan Allah, malah membesarkan dirinya. Merasa dirinya paling pintar, padahal Allah yang membintarkan. Merasa dirinya paling hebat, padahal Allah yang menghebatkan. Kita lihat, akhirnya dia menolak siapa? Tukang gorengan yang sedang asik menggoreng. Pakai bahasa Sunda ya, artinya di bawah. Lihat, responnya juga masih angkuh. Padahal semuanya hamba Allah. Tujuan itu jangan sampai salah. Nah, dia menyombongkan diri dan mengatakan kita bakal hidup. Masih sombong juga teman-teman, karena hidupnya salah tujuan. Lihat, orang-orang yang tawadhu ternyata orang-orang yang dihebatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menyombongkan diri, tidak merasa diri paling hebat, tapi ternyata dihebatkan oleh Allah. Akhirnya dia mengakui kehebatan tukang gorengan. Kita lanjut ke yang ke. Setelah hidup salah tujuan, yang kayak itu apa? Baca halaman yuk, 1, 2, 3. Enggan mengakui dan memaafkan. Maksudnya apa? Enggan mengakui kesalahannya dan enggan memaafkan kesalahan orang lain. Jadi ketika teman-teman mau masuk SMP, please akui kesalahan teman-teman dulu. Selama di SD itu bagaimana? Akui kesalahan teman-teman kepada orang tua. Setelah itu maafkan orang-orang yang pernah menyakiti kita, baik yang iseng maupun disengaja. Nah ini gambar apa teman-teman? Gambar apa? Gambar apa? Titik. Titik hitam. Ada fokus ke yang lain? Fokus ke lain ada? Ayam Buddha ini gambar apa? Titik ya. Mungkin ada juga fokus ke yang putihnya ya. Lembar putih di belakang ya. Pernah masuk dengan kita, fokusnya kemana?
Ya, fokusnya kemana? Kalau kita fokus ke keburukan, fokusnya ke titik hitam. Tapi kalau kita fokus ke kebaikan, fokusnya ke titik yang putih. Seperti bunga mawar. Kalau bunga mawar, kita fokus ke bunganya, apa yang dibayangkan? Harum, menarik, cantik, aduhai banget, betul nggak? Tapi kalau kita fokus ke durinya, apa yang dibayangkan? Tertusuk berdarah, amputasi, mati. Tergantung fokusnya. Ya, hidup tergantung fokusnya. Kalau teman-teman cari kesalahan orang, ketemu pastinya. Tapi kalau cari solusinya, cari kebaikan orang juga pasti kan ketemu. Kita ke Amerika, cari orang-orang yang berhijab, pasti ketemu. Kita ke Amerika, cari orang-orang yang melakukan maksiat, juga pasti ketemu. Tergantung tujuannya mau kemana, apa yang kita fokuskan. Ya, kalau adik-adik, ya melihat temannya, melihat kebaikan, fokus ke kebaikan, pasti kebaikan ketemu. Tapi kalau fokus ke kejahatan, fokus ke yang baik, yang nggak baik juga ketemu. Kenapa? Karena pasti adalah akui kesalahan Anda,